Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raihan Asal-Hafiz dari kelas CF4409 dengan NIM 13012044485. Di sini aku pertama-tama akan menjelaskan secara singkat dulu tentang case-based 2 machine learning ini. Yang pertama adanya uh, unsupervised learning. Unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya, atau yang biasa disebut dengan clustering. Metode unsupervised learning yang paling umum adalah analisis cluster yang digunakan pada analisa data untuk mencari pola-pola tersembunyi atau pengelompokan dalam data. Selanjutnya terdapat beberapa algoritma unsupervised itu, ada K-means, ada hierarchical, sama DB-scan. Oke, karena aku menggunakan algoritma K-means pada case base ini, maka K-means itu apa sih? K-means itu adalah sebuah salah satu algoritma dari unsupervised learning yang dengan nilai K merupakan jumlah cluster yang akan dibentuknya. Sebelum mulai menggunakan K-means, kita harus mendefinisikan nilai K terlebih dahulu. Pada dasarnya, nilai K ini akan merujuk kepada jumlah mesh centroid yang kita butuhkan nantinya. Oke, selanjutnya apa itu metode clustering? Metode clustering adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lainnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke penjelasan tugas yang terlebih dahulu. Tugas pada case base 2 ini bertujuan untuk kita mampu menjelaskan, mengimplementasikan, menganalisis, dan mendesain teknik pembelajaran machine unsupervised learning. Ada bisa K-means, DB-scan, maupun hierarchical. Nah, NIM aku ganjil, maka aku menggunakan data dari water treatment, dan aku menggunakan algoritma K-means untuk implementasinya nanti. Oke, selanjutnya ke codingan saja. Hal pertama yang aku lakukan adalah melakukan import yang dibutuhkan nantinya. Kita run. Oke, jalan. Sabar. Yap, ini jalan. Selanjutnya adalah aku melakukan load data. HTTP raw GitHub ini aku menaruh dataku di GitHub, dan ini adalah link dari GitHub-nya. Dan aku untuk load datanya melakukan dengan pd.read csv. Kita run lagi. Ya, jalan. Untuk selanjutnya adalah aku melakukan cleaning. Aku menghapus kolom 0 karena pada data yang ini tuh kolom 0 di sini hanya untuk tanggal-tanggal saja, dan tanggal ini tidak akan berguna nantinya. Jadi aku akan ngedrop kolom 0 dan juga mengubah nilai yang tanda tanya ini menjadi nilai none, karena di sini masih terdapat banyak nilai-nilai tanda tanya. Nah, aku ubah dengan codingan seperti ini. Aku run, dan ini kolom nolnya yang untuk tanggal-tanggal tadi sudah terhapus, dan juga nilai-nilai yang bersifat tanda tanya tadi sudah terubah menjadi nilai bersifat none. None itu atau 0 sama aja. Nah, untuk selanjutnya aku ingin mengetahui dulu ukuran tabel dan jumlah nulnya. Ukuran tabel di sini ukuran, nah ini terdapat 38 kolom dan 527 baris, dan untuk jumlah nulnya itu terdapat 591. Selanjutnya adalah aku ingin mengubah nilai nan menjadi nilai mean, karena aku ingin nan itu sudah berupa bentukan integer, jadi mean. Codingan seperti ini, aku run, ini jalan, jadi nilai-nilai nan yang ini sudah terubah menjadi mean. Sudah mean itu rata-rata. Nah, selanjutnya aku ingin pengecekan kembali nilai nul dan atau nanya, dan ya ini sudah tidak ada lagi nilai yang bersifat nul atau none. Selanjutnya aku ingin melakukan devinfo dulu. Ini aku run. Nah, ini adalah menampilkan info dari datanya. Nah, selanjutnya aku ingin menampilkan nama-nama kolom dari water treatment, karena di sini nama kolomnya tidak ada, jadi aku ingin memasukkan nama-nama kolomnya, yang dimana aku bisa melihat nama kolom ini dari data yang water treatment.name yang ini udah aku masukin GitHub juga. Di sini terdapat atribut-atribut untuk kolomnya dari 1 sampai 38. Nah, kembali lagi,
Di sini menampilkan nama kolom, aku menggunakan data frame dengan seperti ini, akuran. Dan untuk ngeprintnya data frame ini, nah ini udah terdapat nama-nama kolomnya. Oke, selanjutnya kita ke normalisasi. Untuk melakukan normalisasi ini terdapat rumusnya, yang bisa dilihat seperti ini. Ini adalah untuk rumus normalisasi dataku. Ini ukuran, ke jalan. Selanjutnya aku melakukan min max color juga untuk dinormalisasinya agar tidak ada data yang kurang atau data berlebih. Untuk selanjutnya adalah aku mengisi kembali nilai yang sudah di scale sebelumnya, dan aku dengan seperti ini. Ini ukuran lagi aja, dan ya ini jalan. Nah, maka hasil dari normalisasi itu akan menjadi seperti ini. Ini semua panjang dari nilai itu sama semua. Oke. Selanjutnya adalah aku melakukan penerapan dari atau implementasi dari algoritma K-means. Pertama-tama aku melakukan PCA. PCA itu untuk membagi cluster ini menjadi 2 dimensi. Ini ukuran. Nah, ini muka jalan, dan ini adalah algoritma K-means yang sudah aku buat. Ini ukuran lagi. Oke, tidak ada error. Maka karena tidak ada error, aku ingin menguji coba dengan beberapa nilai K. Yang pertama, aku ingin menguji coba dengan nilai K sama dengan 3. Ini ukuran, dan ini untuk menampilkan scatter plotnya. Aku run lagi. Nah, ini adalah hasil dari running untuk yang K sama dengan 3. Dapat dilihat cluster 1 yang berwarna merah sebelah sini, cluster 2 yang berwarna biru sebelah sini, dan cluster 3 berwarna hijau sebelah sini. Dan yang titik hitam ini, 3 titik ini adalah centroid. Oke, untuk yang K sama dengan 4, aku run, maka hasilnya hasil dari runningnya seperti ini. Dia terdapat 4 cluster dan juga terdapat 4 titik centroidnya. Untuk yang K sama dengan 5, aku run juga, dan hasilnya seperti ini. Dia ada terdapat 5 cluster, yang ya ini ada daerah clusternya, dan untuk centroidnya juga ada di 5 titik ini. Nah, selanjutnya aku ingin mencari nilai K yang optimum. Nah, nilai K optimum ini ada bisa memakai 2 cara. Yang pertama, aku melakukan dengan metode elbow, dan yang kedua aku melakukan dengan metode knit. Knit itu kayak ada library knit yang bisa langsung mengoutputkan nilai optimum dari K si data ini. Nah, untuk yang dengan elbow ini codingan pertama dapat dilihat seperti ini. Ini ukuran. Oke. Dan ini untuk menampilkan grafiknya. Nah, yang ini adalah label X-nya, X label ini K, dan ini adalah Y labelnya. Dan ini adalah hasil dari grafik untuk elbow itu. Nah, selanjutnya aku ingin pengecekan optimum ini menggunakan knit. Oke, dengan kita melakukan pipinstall knit dulu untuk sebelumnya, dan melakukan pengimportan library knit tadi, dan ditambah dengan codingan seperti ini. Ini ukuran. Oke, maka yang sebelumnya itu sorry, ini aku coba run lagi. Harusnya 3, soalnya sebelumnya juga 3. Nah, ini nilai optimum yang didapatkan untuk K itu sama dengan 3. Jadi K optimum dari data ini adalah 3. Oke. Selanjutnya adalah kita ke laporan case base 2-nya aja. Pertama-tama di sini ada bab 1 untuk pendahuluan, ya dimana tujuan dari tugas ini diharapkan untuk bisa menjelaskan, mengimplementasikan, menganalisis, dan mendesain teknik pembelajaran mesin supervised learning. Ada beberapa metode, K-means, DB-scan, hierarchical, dan aku menggunakan K-means. Oke, selanjutnya aku melakukan import dulu library-nya. Ini adalah library yang akan aku gunakan tadi. Dan aku melakukan load data, dan selanjutnya melakukan data cleaning. Data cleaning itu yang pertama aku menghapus kolom 0, karena kolom 0 itu hanya berisi tanggal aja, dan itu tidak akan terpakai. Dan aku ingin mengubah nilai yang tanda tanya tadi yang seperti ini. Contohnya, nah ini seperti ini,
seperti ini, aku ubah menjadi none, bersifat none nilainya. Dan dengan codingan seperti ini akan menjadi hasil outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya aku melakukan pengecekan ukuran tabel dan ingin tahu seberapa banyak nilai nul atau none itu. Dan ini dari data yang masih seperti ini tuh masih bawaannya. Dia memiliki 38 kolom dan 527 baris dengan nilai nulnya itu sebanyak 591. Nah, selanjutnya aku juga ingin mengubah nilai nul tadi menjadi ada nilai integernya, atau aku tuh ingin mengubah menjadi nilai mean atau rata-rata. Nah, pengubahan nilai ini dilakukan agar nilai yang bersifat none dapat terpakai sehingga dilakukannya penggantian dari nilai none menjadi nilai rata-rata atau mean. Nah, selanjutnya pengecekan lagi nilai nol tadi. Setelah dicek ulang nilai nol atau none-nya udah nol. Nah, ini udah menjadi nilai mean semua yang nol tadi. Oke, selanjutnya aku ingin menampilkan nama kolomnya yang didapatkan dari GitHub yang water_treatment.names dengan masukkannya di data frame. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Oh ya, ini sebelumnya tadi adalah aku ingin mengoutputkan biar dia tuh ada nama kolomnya, soalnya sebelumnya itu tidak ada nama-nama kolomnya di sini. Oke, selanjutnya adalah bab 2, yaitu normalisasi. Normalisasi itu adalah salah satu teknik persiapan data yang paling sering digunakan yang pada machine learning dan data mining. Nah, proses itu membantu kita untuk mengubah nilai kolom numerik dalam dataset untuk menggunakan skala umum. Nah, pertama-tama ini terdapat rumus. Rumus ini tuh memang ada rumus normalisasinya. Ini yang dimana x new itu sama dengan x old dikurangin x min dibagi x max dikurangin x min. Nah, ini rumus ini aku implementasikan di codingan dan akan menghasilkan hasil seperti ini berupa array. Nah, selanjutnya aku melakukan min max color. Min max color itu untuk menormalisasikan juga, yaitu untuk membuat data itu normal, jadi tidak ada value dari data itu yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Nah, selanjutnya adalah aku melakukan pengisian kembali nilai yang sudah di scale tadi. Nah, hasil dari normalisasi itu akan menjadi seperti ini. Dan ini jadinya tuh semua kayak panjang value-nya tuh sama semua. Dan ini semuanya tuh rata gitu, si panjang value-nya. Oke, selanjutnya bab 3 adalah implementasi K-means. K-means clustering itu merupakan salah satu algoritma machine learning yang khususnya unsupervised learning, yang dimana nilai K merupakan jumlah cluster yang akan dibentuk nantinya. Nah, sebelum mulai menggunakan K-means, kita juga harus mendefinisikan nilai K terlebih dahulu, yang pada dasarnya nilai K ini akan merujuk kepada jumlah centroid yang kita butuhkan. Nah, metode clustering juga untuk menggabungkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan data yang ada di kelompok lainnya. Pertama, aku melakukan PCA. PCA ini untuk merubah data menjadi 2 dimensi. Selanjutnya baru ke algoritma K-means-nya. Ini algoritmanya. Dan untuk selanjutnya aku tinggal melakukan percobaan nilai K-nya aja. Yang pertama aku melakukan K sama dengan 3, dia akan mengoutputkan hasil seperti ini. Untuk yang K sama dengan 4, dia akan outputkan hasil seperti ini. Dan K sama dengan 5, dia akan mengoutputkan hasil seperti ini. Nah, terus selanjutnya adalah pencarian nilai K optimum. Yang sudah dibilang sebelumnya terdapat 2 metode, ada elbow dan juga aku bisa melakukan dengan knit. Untuk dari metode elbow, dia dengan codingan yang udah aku buat, dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Elbow method adalah metode yang sering dipakai untuk menentukan jumlah cluster yang akan digunakan pada K-means clustering. Metode dan analisis ini digunakan untuk pemilihan jumlah cluster atau kelompok yang optimal. Nah, untuk yang menggunakan knit, aku tinggal install knit saja dan melakukan pengkodingan seperti ini. Dia nanti akan menghasilkan nilai optimum K sama dengan 3. Nah, untuk evaluasinya dari hasil clustering dengan nilai K sama dengan 3, nilai K sama dengan 4, nilai K sama dengan 5, dan juga menggunakan metode K-means, aku mendapatkan hasil-hasil dari ketiga tersebut seperti ini. Dan untuk menggunakan metode elbow itu dan juga library knit ini, kita tuh untuk mencari nilai optimumnya tadi. Dan untuk yang metode elbow, dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Dan untuk yang tadi menggunakan knit, dia langsung memberitahu kalau nilai optimum K sama dengan 3. Oke.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.